produk pertanian dari Indonesia. Dikhawatirkan produk-produk perugasan seperti chicken leg quarter atau CLQ dapat membanjiri pasar dalam negeri. Diketahui bahwa harga CLQ di Amerika Serikat lebih murah, ditambah lagi dengan tarif 0%, menjadikan harganya jauh di bawah produk beras dalam negeri. Kebijakan tarif ini juga dikhawatirkan berpengaruh pada komoditas jagung nasional. Akibatnya, jagung pakan dalam negeri akan kalah bersaing karena harganya lebih tinggi dari jagung impor asal Amerika Serikat. Oleh sebab itu, dalam 3 jam ke depan, kita akan mendengarkan ulasan dari para pakar yang telah hadir bersama kita. Dan kita beruntung pada kesempatan pagi ini hadir Profesor Bungaran Saragi, Menteri Pertanian 2000 sampai 2004 yang memiliki. Bu Fitri minta saya ngomong mengenai itu kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat. Mengingatkan saya waktu saya di Kementerian Pertanian. Pada saat itu kita berhasil dengan diplomasi cara siantar. Sekarang datang lagi. Barangkali situasinya udah lain. Situasi di sana dan situasi kita di sini. Tapi ini kan 4 tahunan. Tidak tahu kita nanti sesudah 4 tahun kalau presidennya berubah, barangkali Amerika kembali lagi ke keadaan sebelumnya. Tapi dalam 4 tahun ini kita harus memikirkan memang mengenai tantangan yang akan datang. Dan juga dalam tantangan selalu ada peluang ya. Tapi saya tambahkan lagi, tidak hanya tantangan yang mau kita lihat. Karena ini perannya pemerintah, ada pemerintah di sini. Dari Indonesia Beternak. Kita harus melihat juga bagaimana strategi nasional. Dan bagaimana kebijakan khususnya pemerintah. Amerika Serikat adalah salah satu eksportir terbesar chicken leg quarter. Chicken leg quarter ini buat orang Amerika, saya 5 tahun di Amerika sekolah, tak laku di sana. Tapi mahasiswa Indonesia justru diambil itu. Kalau orang Amerikanya nggak mau. Jadi nggak ada harganya. Tapi itu sudah 50 tahun yang lalu. Nah sekarang barangkali sudah ada perubahan. Karena nggak dikonsumsi di sana, lantas dijuallah kepada negara lain. Yang pertama sekali mendapatkan itu adalah negara seperti Rusia, Filipina, bahkan Tiongkok. Pada saat itu industri poultry mereka hancur. Indonesia juga hampir. Cuma ada diplomasinya orang siantar. Kita bisa mencegah. Jadi mereka adalah eksporter terbesar. Produk sangat efisien. Sangat efisien. Indonesia juga memiliki perunggasan domestik yang besar. Broiler, layer, feed, DOC, dan downstream produk olahan yang menyerap jutaan tenaga kerja. Jutaan. Kesepakatan dagang bilateral dan multilateral sekarang ini dengan Amerika Serikat. Hal ini menimbulkan dilema besar buat kita di Indonesia. Di satu sisi, konsumen dalam jangka pendek barangkali diuntungkan dengan harga murah ini. Tapi kalau industri kita yang sudah hancur, mahal juga. Bahkan lebih mahal kalau kita bisa. Saya melihat ada 5 tantangan utama di industri poultry kita.
Memang biaya produksi Indonesia lebih tinggi daripada Amerika pada saat ini. Kenapa? Agar pakan masih menjadi 7% biaya produksi. Sangat dipengaruhi impor jagung, bubuk kedelai, dan lain-lainnya. Amerika Serikat unggul karena integrasi hulu hilir dan akses jagung dan produk domestik yang murah. Ini tidak kita miliki. Itulah tantangan yang pertama, biaya produksi yang lebih tinggi, relatif. Tantangan utama yang kedua adalah ancaman dumping dan oversupply. Produk chicken leg quarter, bagian ayam kurang populer di Amerika Serikat seperti yang saya katakan tadi, dijual murah ke negara tujuan ekspor ini. Jika masuk ke Indonesia, bisa merusak harga ayam lokal. Jadi konsumer enak, tapi produser akan menderita. Itulah tantangan yang kedua. Tantangan yang ketiga, yang kita lihat. Selamat datang Pak Dok. Maaf bro. Harusnya dia di sini, bukan aku. Tantangan yang ketiga adalah kelemahan infrastruktur logistik dan rantai dingin. Distribusi unggas Indonesia masih berbasis wet market dengan rantai dingin terbatas. Produk impor Amerika Serikat dengan standar cold chain modern lebih kompetitif, khususnya di pasar urban kita. Itulah tantangan itu. Tantangan yang keempat, regulasi dan standar kesehatan. Indonesia menerapkan standar halal dan SPS, sanitari dan fitosanitary. Amerika Serikat kerap menekan agar hambatan non tarif dikurangi. Itu yang dulu itu yang kita pakai, dan mereka sudah pengalaman bahwa kita akan pakai. Makanya dalam negosiasinya itu sudah khusus dikatakan. Ini tantangan yang kelima yang saya lihat adalah ketahanan industri lokal. Industri DOC, feed, dan farm bisa terpukul jika impor tidak dikelola dengan baik. Risiko PHK massal di sektor akan luar biasa. Ini kalian dari Kementerian Pertanian harus hati-hati. Very big job. Itulah 5 tantangan yang saya lihat. Saya, kalau begitu tantangannya bagaimana strateginya? Saya juga melihat 5 strategi menghadapi Vietnam. Yang pertama, mau tidak mau, suka tidak suka, harus ada peningkatan efisiensi produksi ayam domestik. Nggak bisa diundur-undur. Penguatan industri pakan yang paling utama. Jagung,
kedelai lokal, substitusi protein nabati alternatif, harus mekanisasi dan precision farming barangkali juga sudah masanya harus diterapkan. Tidak kalah pentingnya adalah integrasi hulu hilir, feed, DOC, farm, slaughterhouse, dan olahan. Masih kebanyakan kita terkotak-kotak. Dulu waktu saya di farming, kemitraannya bisa terjadi karena sukarelanya industri poultry yang besar. Kenapa? Karena belajar dari 98. Tahun 98 itu grandparent chickennya juga dirampok orang. Bukan hanya itu yang istilahnya yang ready untuk konsumer itu. Saya ketemu seorang leader dari industri ayam pada saat itu. Apa yang Bapak pelajari dari peristiwa itu? Pak Menteri katanya, yang saya pelajari dari situ, kita nggak bisa hidup dan sejahtera sendirian. Kita harus hidup dan sejahtera bersama-sama dengan tetangga kita, dengan rakyat. Kalau begitu bagaimana? Dulu kami terpaksa kemitraan. Sebenarnya yang kita lihat sekarang itu adalah jalan keluar. Maaf, saya nggak ikuti lagi ayam belakangan ini. Saya lebih banyak ikut sapi. Bagaimana sekarang kemitraan? You evaluate yourself. Strategi yang kedua adalah selain peningkatan efisiensi produksi domestik tadi, maka kita perlu diversifikasi pasar dan produk. Mendorong ekspor unggas olahan, proses poultry, dan halal chicken ke Timur Tengah, ke Asia Selatan, dan ke Afrika. Sudah masanya menurut pendapat saya strategi kita bagaimana branding unggas halal Indonesia sebagai keunggulan komparatif. Masih besar pasar. Dan ini juga sejalan dengan program pemerintah hilirisasi kan. Pas dimanfaatkan. Jadi kita harus cari jalan-jalan untuk perlindungan industri kita melalui kebijakan tarif dan non tarif. Pengenaan tarif masuk strategis, non tarif dalam WTO masih bisa digunakan. Jangan terus ngalah ini negosiator kita. Kirim orang-orang siantar untuk bernegosiasi. Jangan kirim orang solo. Kita berhasil dulu menggagalkan WTO. Karena orang-orang siantar kita kirim ke sana. Dan bukan Departemen Perdagangan, Kementerian Pertanian yang pergi ke sana. Di sana sedikit orang yang interested mengenai ayam kita. Tapi kalau pertanian, ya ini sebagian besar dari interest kita. Kalau kita nggak bisa selamatkan ayam kita, nggak ada kali yang bisa selamatkan. Kita Kementerian. Be careful. Jangan hanya padi yang dipikirkan. Ayam juga
penting. Padi udah kebanyakan kita makan beras ini. Sampai diabetes di mana-mana dan sebagainya. Iya kan penyakit kita yang paling utama. Diabetes kan. Kenapa? Terlalu makan beras terlalu banyak. Dan berasnya juga kata Profesor Agus sudah beras putih, bukan beras coklat lagi. Kalau opung dia katanya makan beras coklat. Kalau kita sekarang sudah beras putih, hanya kalori yang ada di sana. Vitamin, kemudian protein sudah hilang. Ini ayam sekarang. Kita butuh protein, kita butuh lemak. Yang paling unggul kita itu adalah di ayam ini. Jadi Kementerian Pertanian berikan perhatian khusus kepada ayam ini. Sampai di mana lagi ya? Masih antar, diajak masih antar. Susah kebijakan tadi. Negosiatornya. Ya. Ya, aku nggak sekian bulan 5 tahun yang lalu. Udah ngomong aku sekarang. Suka lupa. Padahal sudah ada di sini. Coba dipikirkan untuk instrumen perlindungan industri lokal. Coba diusahakan tarif masuk minimal 20-30% untuk produk ayam beku impor. Kuota terbatas untuk impor. Dan ini perlu dikelola oleh Bappenas dan Bulog Pangan. Pertanian meningkatkan produksi lah. Kalau yang ngatur itu ya Bappenas lah sama Bulog. Kebijakan yang ketiga, harus kita tingkatkan daya saing domestik. Harus diusahakan subsidi riset pakan alternatif. Dari sorghum, dari singkong, dari fermentasi, dari bungkil sawit. Sudah sejak dulu saya ngomong mengenai bungkil sawit. Researchnya supaya bisa menggantikan soybean meal. Nggak maju-maju. Ya bukan pekerjaannya ekonomi itu pekerjaannya orang-orang makan toh. Mungkin nggak ada duitnya, ya sediakan duitnya gitu toh. Kalau perlu kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar di bidang peternakan. Ya kalau sendiri-sendiri ya nggak mampu, tapi kalau bersama-sama itu sebenarnya. Dan ini juga masalahnya industri pakan kita menurut saya. Dan memang kalian juga dicegah jangan bekerja sama kan, ada undang-undang persaingan. Ini memang ada undang-undang, tapi harus ada juga undang-undang yang gotong royong kan. Itu kan produknya Amerika sana. Pintar-pintar tidak menggunakannya. Jadi peningkatan daya saing ini menjadi sangat penting sekali. Tidak hanya untuk mencegah orang masuk, tapi juga untuk kita bisa keluar kompetisi. Kemudian juga kebijakan yang keempat adalah bagaimana penguatan standar halal dan SPM. Sertifikasi halal wajib bagi seluruh produk poultry impor. Ini dulu kita bisa mencegah itu tahun 2000. Baru kebijakan yang kelima menurut saya adalah fasilitasi hilirisasi produk.
manfaatkan program pemerintah. Ada justifikasi. Investasi fasilitas slaughterhouse modern, cold chain di tiap sentra produksi, dan dukungan ekspor produk olahan ayam halal ke pasar global. Ini Dirjen Peternakan, usahakan itu, fight for that. Itulah 5 kebijakan. Jadi kan ada strategi, harus ada kebijakannya. Dan ini kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha, dan pemerintah harus ambil peranan yang paling penting. Jadi menurut saya, kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat di bidang poultry menghadirkan tantangan serius terhadap keberlanjutan industri unggas domestik ini. Namun juga peluang adalah bagaimana membuka peluang untuk reposisi Indonesia, ya, reposisi Indonesia sebagai pemain global di sektor unggas halal. Di Cina juga ada lebih dari 100 juta orang Islam. Apalagi di Pakistan dan di India. Jadi kalau kita hanya defensif, itu berbahaya. Maka kita harus atur diri kita supaya kita itu bisa ofensif. Jadi kunci kebijakannya adalah lindungi industri domestik dengan instrumen tarif dan non tarif yang sah. Masih ada. Ini negosiator ini harus mempelajari itu. Kalau mereka itu mau negosiasi sudah semuanya dipelajari. Kita harus siap. Kalau tidak, kita akan salah ngomong. Dan kita harus jangan orang Solo dikirim ke sana negosiasi. Kirim orang Batak. Tapi orang Batak yang pintar, bukan orang Batak yang bodoh. Kemudian dorong efisiensi dan hilirisasi industri unggas nasional. Ini kunci. Kemudian kunci yang ketiga, negosiasi dagang harus berbasis prinsip fair trade. Ini harus kita perjuangkan dan tidak berbalik. Ini masih bisa dinegosiasi. Di Amerika juga ini masih dipertanyakan oleh Senat. Dan makanya kita jangan terus mengalah, harus selalu usahakan. Baru kunci yang lain adalah jadikan halal poultry sebagai brand nasional unggulan di pasar global. Nah, itulah pengantar saya untuk kita diskusikan nanti oleh pembicara kita. Dan harus lebih kritik lagi. Kalau saya sudah kadang-kadang aja datang ke sini gitu. Kalau kalian kan itu pekerjaan kalian sehari-hari.